Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini, dan jangan lupa like dan subscribe agar channel Tika Story bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang terbaik. Aulia tidak pernah bermimpi menjadi wanita luar biasa. Ia hanya ingin menjadi istri yang dicintai dan dihargai oleh suaminya. Setelah menikah dengan Dani, pria yang ia kira penuh kasih, Aulia menjalani hidup sederhana sebagai istri rumahan. Ia merawat rumah, memasak dengan cinta, bahkan mencoba membantu keuangan rumah tangga dengan menjual kue-kue kecil dari dapur sempit mereka. Namun, semua ketulusan itu tak pernah benar-benar dihargai. Dani berubah. Ucapan manis berubah jadi sindiran pedas. Perhatian berubah menjadi cuekan yang menusuk. Dani kerap mengejek usaha kecil Aulia, bahkan membandingkannya dengan wanita lain. Sampai akhirnya Aulia menemukan bukti perselingkuhan suaminya sendiri. Alih-alih bertahan dan menyiksa diri, Aulia memilih pergi. Ia membawa luka, tapi juga membawa tekad. Dengan sisa tabungan, ia memulai usaha kecil dari nol. Dari jualan kue, berkembang menjadi usaha catering rumahan, lalu merambah ke bidang transportasi. Bertahun-tahun kerja kerasnya membuahkan hasil. Aulia kini dikenal sebagai pengusaha sukses, memiliki beberapa cabang bisnis, termasuk rental mobil mewah yang prestisius. Aulia tak pernah mencari Dani lagi, tapi takdir mempertemukan mereka dengan cara tak terduga. Saat Dani, yang kini sudah menikah lagi, menyewa mobil mewah dari perusahaan milik Aulia sendiri. Tanpa tahu siapa di balik bisnis itu, Dani dengan bangga memamerkan mobil sewaan tersebut pada Aulia, berharap bisa menyombongkan hidup barunya. Namun Dani tak sadar. Ia sedang memamerkan hasil sewaan dari tangan mantan istrinya yang dulu ia hina. Matahari belum sepenuhnya muncul ketika Aulia sudah berada di dapur, mengenakan celemek bermotif bunga yang sudah mulai pudar warnanya. Tangannya cekatan meracik bumbu untuk sayur lodeh kesukaan suaminya. Di atas kompor, air sudah mendidih pelan, menyambut aroma bawang dan lengkuas yang ditumis. Di meja, 2 kotak bekal makan siang tertata rapi, 1 untuk Dani dan 1 lagi untuk Aulia sendiri. Meski dirinya kadang hanya sempat makan sepotong. Roti di sela-sela menjahit atau membungkus pesanan kue. Aulia adalah wanita berusia 28 tahun. Lulus dari perguruan tinggi swasta jurusan ekonomi, namun memilih menjadi ibu rumah tangga karena permintaan suaminya. Ia menerima hal itu dengan hati lapang. Bagi Aulia, membangun rumah tangga bukan hanya tentang uang, tapi tentang keikhlasan saling mendampingi. Dani, suaminya, bekerja sebagai staf operasional di sebuah perusahaan logistik. Gajinya pas-pasan, tapi Aulia tidak pernah mengeluh. Mereka tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. 2 kamar tidur, 1 ruang tamu yang juga berfungsi sebagai ruang makan, dan halaman belakang yang sempit tapi cukup untuk Aulia menanam cabai, daun pandan, dan beberapa pot kecil berisi bunga kertas. "Kamu nggak capek setiap hari begini terus?" tanya Dani suatu pagi saat ia baru bangun dan mencium aroma masakan istrinya. Aulia tersenyum, menyodorkan secangkir teh hangat. "Capek sih capek, Mas. Tapi melihat kamu bisa makan enak, kerja dengan semangat, rasanya bahagia." Dani hanya mengangguk, lalu menghela napas panjang, memandangi langit-langit rumah sejenak sebelum beranjak ke kamar mandi. Saat itu hubungan mereka masih terasa baik-baik saja. Tidak ada teriakan, tidak ada diam-diaman, tidak ada tanda-tanda keretakan. Bagi Aulia, semua terasa berjalan sesuai takdir. Aulia menikah dengan Dani 3 tahun lalu, setelah perkenalan singkat lewat seorang teman. Dani tidak romantis, tapi punya tutur kata yang sopan dan wajah yang menyenangkan. Aulia terkesan oleh kesederhanaannya. Dani adalah tipe pria yang tak banyak bicara, tapi terlihat bertanggung jawab. Saat mereka menikah, banyak yang meragukan keputusan Aulia. Teman-temannya tahu bahwa Aulia sebenarnya bisa mendapatkan pria dengan karir lebih mapan, tapi Aulia memilih Dani karena ia percaya cinta dan kesetiaan lebih penting dari gaji dan penampilan. Tahun pertama pernikahan mereka diisi dengan kebersamaan yang hangat. Dani selalu pulang tepat waktu. Bahkan kadang membawakan gorengan atau martabak untuk mereka makan bersama. Mereka sering duduk di teras rumah di sore hari, menikmati teh manis dan bercerita tentang masa kecil. Aulia merasa nyaman. Dia tidak pernah meminta lebih dari yang Dani bisa berikan. Ia cukup dengan perhatian kecil, senyum hangat, dan pelukan di malam hari. Namun seperti rumah kayu yang perlahan lapuk oleh hujan, sesuatu mulai berubah tanpa Aulia sadari. Awalnya, hanya hal kecil. Dani mulai lebih sering pulang malam. Alasannya selalu sama, lembur atau urusan kantor.
Aulia masih mempercayainya. Ia tetap menyiapkan makan malam dan menunggu suaminya meski hingga larut. Ia berpikir, semua ini bagian dari perjuangan bersama. Pada tahun kedua, Aulia mulai mencoba usaha kecil dari rumah. Ia menerima pesanan kue kering, memasarkan lewat media sosial, dan sesekali menerima pesanan snack box untuk arisan atau acara kantor tetangga. Meski untungnya tidak seberapa, ia merasa senang bisa produktif dan membantu keuangan rumah tangga. Dani awalnya mendukung, tapi tidak terlalu menunjukkan antusiasme. Aulia menganggap itu hal biasa. Mungkin suaminya lelah, atau hanya tidak paham tentang usaha rumahan. Aku tuh pengen bisa bantu kamu, Mas. Nggak enak rasanya cuma bergantung dari gaji kamu terus, kata Aulia suatu malam. Dani menjawab singkat, ya, asal jangan sampai lupa kewajiban di rumah aja. Aulia mengangguk. Ia paham maksud suaminya. Ia tetap menjaga rumah tetap bersih, makanan selalu tersedia, dan urusan rumah tangga tidak terbengkalai. Tapi dari hari ke hari, Dani makin berbeda. Ia mulai membawa pulang ponsel baru, jam tangan bermerek, bahkan mengganti parfumnya. Aulia heran, tapi tidak berani bertanya. Dani mulai lebih memperhatikan penampilannya, bahkan mencukur janggut yang biasa ia biarkan tumbuh. Ia mulai memakai kemeja rapi setiap hari, padahal sebelumnya cukup dengan kaos polo sederhana. Sore itu, Aulia menyambut Dani di depan rumah dengan senyum lebar, tapi Dani hanya melirik sekilas dan berjalan masuk tanpa bicara. Aulia tidak menyerah. Ia percaya semua rumah tangga pasti melalui masa sulit. Ia tetap menyajikan makanan hangat, tetap menyiapkan teh manis kesukaan Dani, dan tetap berdoa setiap malam agar pernikahan mereka tetap utuh. Namun, jauh di dalam hatinya, ada bagian kecil yang mulai meragukan segalanya. Apakah ini semua akan bertahan? Atau rumah tangga yang dulu dibangun dengan cinta perlahan akan retak, tanpa suara, tanpa peringatan? Aulia belum tahu jawabannya. Tapi hari-hari ke depan akan menjawab semuanya. Hari-hari terus bergulir, dan Aulia masih setia pada rutinitasnya. Bangun sebelum fajar, menyiapkan sarapan, mengurus rumah, lalu melanjutkan dengan pesanan-pesanan kecil dari para tetangga. Ia tidak pernah membiarkan rumah terlihat berantakan, walau kadang tubuhnya terasa nyeri karena terlalu lama berdiri. Aulia bukan wanita yang banyak menuntut. Ia tidak pernah memaksa Dani untuk membeli perhiasan, liburan, atau hal-hal mewah yang sering ia lihat di media sosial. Baginya, memiliki rumah tangga yang tenang dan penuh kepercayaan sudah lebih dari cukup. Tapi semakin hari, keheningan Dani makin menyayat. Dulu, mereka masih bercanda, meski hanya tentang hal-hal sepele seperti harga cabai naik atau tukang sayur yang datang kesiangan. Kini, Dani lebih sering duduk di pojok ruang tamu dengan ponsel di tangan, sesekali tertawa sendiri melihat layar, lalu buru-buru mematikannya saat Aulia mendekat. "Mas, makan dulu yuk, sayurnya masih hangat," kata Aulia suatu malam, menyodorkan piring. Dani mengangguk tanpa menatapnya, lalu mengambil piring dengan satu tangan sementara tangan lainnya tetap memegang ponsel. Aulia mencoba mengabaikan keganjilan itu. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa semua baik-baik saja. Bukankah lelaki memang begitu? Tidak terlalu ekspresif, kadang butuh waktu sendiri. Tapi ketika Dani mulai lebih sering pulang larut malam dengan alasan lembur yang tidak pernah terdengar sebelumnya, kegelisahan Aulia tak bisa lagi disembunyikan. "Apa kantor kamu makin sibuk ya, Mas?" tanya Aulia dengan nada hati-hati. "Biasa, banyak klien baru," jawab Dani pendek. "Oh, alhamdulillah kalau begitu," ujar Aulia mencoba tersenyum, meski ada kegelisahan yang tertahan di tenggorokannya. Hari itu, Aulia duduk lama di beranda, memandangi langit malam yang muram. Angin membawa aroma tanah basah, dan bulan seolah malu menampakkan diri. Dalam hati, Aulia mulai berbicara pada dirinya sendiri. Tentang cinta, tentang perjuangan, dan tentang kesunyian yang perlahan merambat dalam rumah mereka. Aulia bukan orang bodoh. Ia tahu, perubahan Dani bukan semata karena pekerjaan. Ia mencium aroma parfum wanita di baju Dani yang tidak biasa. Ia melihat senyum kecil Dani saat membuka pesan singkat yang segera dihapusnya. Tapi ia memilih diam. Ia percaya, jika ia tetap menjadi istri yang baik, semuanya akan kembali seperti dulu. Namun, diam bukan selalu pilihan bijak. Diam justru memperlebar jarak. Di sela waktu, Aulia mencoba mengembangkan usahanya sedikit demi sedikit. Ia mulai menerima pesanan kue ulang tahun,
Bahkan sempat mencoba membuat paket hampers kecil untuk lebaran. Ia mencetak selebaran sendiri, menempel di warung-warung sekitar rumah. Ia mulai dikenal sebagai Mbak Aulia yang jago bikin kue. Beberapa ibu-ibu bahkan sering mampir hanya untuk minta resep atau sekadar ngobrol. Namun dukungan dari Dani semakin menipis. Ketika Aulia dengan penuh semangat menunjukkan brosur buatannya, Dani hanya melirik sekilas dan berkata, "Bagus." Tanpa senyum, tanpa antusiasme. Malam itu Aulia duduk sendirian di ruang tengah, menatap rak kecil tempat ia menyimpan buku-buku resep dan alat dekorasi kue. Tangannya menggenggam secangkir teh yang mulai dingin. Ia mencoba membesarkan hatinya. "Aku ini istrinya. Aku harus kuat, harus sabar. Mungkin Mas Dani hanya sedang lelah. Mungkin nanti dia sadar." Suatu hari, Aulia menyiapkan kejutan ulang tahun untuk Dani. Ia menabung selama 3 bulan, menyisihkan dari hasil jualannya yang tak seberapa. Ia membeli kemeja baru, memasak makanan kesukaan Dani, dan menyiapkan lilin kecil di atas puding coklat buatan sendiri. Ia bahkan menyewa studio kecil dan mencetak foto mereka berdua dari masa awal pernikahan. Tapi Dani tak kunjung pulang. Hingga tengah malam, tak ada pesan, tak ada telepon. Aulia menunggu dengan wajah yang tak lagi cerah. Lilin di atas puding sudah meleleh, dan bunga di meja mulai layu. Saat Dani pulang pukul 1 pagi, ia tercium wangi alkohol. Bajunya kusut, dan wajahnya terlihat asing. "Mas, kamu kemana?" tanya Aulia lirih, hampir tak terdengar. Dani hanya mengangkat alis. "Ngapain sih nungguin? Kayak anak kecil aja." Aulia menunduk. Matanya basah tapi ia menahannya agar tidak menetes. "Aku cuma pengen kasih kejutan. Hari ini ulang tahun kamu." Dani tertawa kecil, lalu melangkah ke kamar. "Aku capek, jangan drama." Kejutan yang Aulia siapkan berakhir dengan sunyi. Ia duduk di meja makan, memandangi puding coklat yang kini sudah kehilangan bentuknya. Ia tidak tahu harus marah atau sedih. Yang ia tahu, sesuatu dalam dirinya mulai patah. Namun ia belum menyerah. Ia masih menggenggam harapan, sekecil apapun itu. Hari-hari berikutnya ia tetap memasak, tetap menyambut Dani dengan senyum, tetap mengurus rumah. Tapi kini senyum itu tidak lagi datang dari hati, melainkan dari rasa tanggung jawab yang dipaksakan. Dalam dirinya, Aulia mulai menyusun mimpi baru. Ia ingin memiliki hidup yang tak bergantung pada siapapun. Ia ingin usahanya tumbuh, agar suatu hari nanti, jika tak ada lagi orang yang menghargainya, ia bisa tetap berdiri dengan kakinya sendiri. Ia hanya belum tahu bahwa mimpi itu suatu hari akan menjadi kenyataan. Dan ketika kenyataan itu datang, segalanya akan berubah. Tak hanya untuk Aulia, tapi juga untuk Dani. Lelaki yang dulu menganggap senyum Aulia tak lebih dari hiasan rumah tangga. Hari itu, matahari bersinar terik. Aulia baru saja selesai mengantar pesanan kue ke sebuah sekolah dasar di kota. Ia naik ojek online dengan kardus besar berisi cake ulang tahun bertema karakter kartun yang ia hias sendiri hingga larut malam. Begitu sampai rumah, peluh membasahi kerudungnya dan punggungnya terasa nyeri. Namun ketika melihat pintu rumah terbuka dan Dani sedang duduk di sofa, hatinya merasa hangat. Jarang-jarang Dani pulang sepagi itu. "Mas, tumben pulang cepat," sapanya sambil tersenyum. Dani menoleh sekilas, ekspresinya datar. "Lagi kosong aja." Aulia meletakkan kardus kosong di meja makan, lalu duduk di seberang Dani. "Kamu mau makan? Aku masak semur jengkol kesukaan kamu." "Aku udah makan," jawab Dani singkat, matanya kembali ke layar ponsel. Aulia diam. Ia menunduk, menyembunyikan kecewa kecil yang menyelinap di dadanya. Ia sudah memasak sejak subuh, berharap bisa makan siang bersama, mengobrol walau hanya sebentar. Tapi tampaknya Dani tidak ingin diganggu. Beberapa detik kemudian, Aulia mendengar Dani tertawa kecil. Ia melirik dan mendapati suaminya sedang mengetik cepat di ponselnya. "Siapa, Mas?" tanyanya pelan, mencoba terdengar ringan. "Teman kantor," jawab Dani sambil tersenyum sendiri. Aulia mengangguk, walau hatinya menggelitik. Sejak kapan Dani tertawa selembut itu saat membaca pesan dari teman kantor? Malam harinya, Dani menerima telepon dan segera keluar rumah. Aulia mengikuti dari jendela, hanya ingin tahu apakah Dani benar-benar bicara soal pekerjaan. Tapi suara Dani terdengar lembut, berbeda dari nada suaranya yang biasa ia pakai padanya. "Iya,
Kamu juga jaga diri ya, nanti aku kabari lagi. Hening. Aulia mundur perlahan, menutup jendela, lalu duduk di ranjang. Pikirannya penuh tanya. Apa yang terjadi pada rumah tangga mereka? Beberapa minggu berikutnya, jarak di antara mereka semakin nyata. Dani semakin sering pulang larut, kadang tak pulang sama sekali. Ketika ditanya, jawabannya selalu sama, pekerjaan. Namun, yang paling menyakitkan adalah ketika Dani mulai meremehkan semua yang dilakukan Aulia. Mas, kemarin aku dapat pesanan cake dari acara hajatan di kompleks sebelah. Katanya enak banget. Terus, cuma bikin kue doang. Gitu aja heboh, potong Dani dengan nada malas. Aulia tercekat. Kalimat itu menusuk. Bukan karena isinya, tapi karena ia tahu Dani tak lagi menganggap dirinya penting. Hari-hari berikutnya Aulia tak banyak bicara. Ia lebih memilih fokus pada pesanannya, mencoba meluapkan rasa sepinya lewat adonan dan dekorasi buttercream. Tapi luka tetap luka. Ia mulai merasa seperti hantu di rumah sendiri. Puncaknya terjadi pada malam Jumat. Aulia sedang membereskan alat baking ketika Dani pulang dengan wajah kesal. Kenapa rumah berantakan begini? Tamu aja males masuk kalau lihat rumah kayak kapal pecah. Aulia menoleh, terkejut. Aku lagi beresin peralatan, Mas. Maaf, tadi ada pesanan besar. Besok pagi harus diantar. Dani membanting tasnya ke sofa. Kamu ini mikir usaha terus. Kamu lupa jadi istri itu tugas utamanya ngurus suami, bukan kue-kue nggak jelas. Aulia berdiri terpaku. Ucapan itu menghantam keras. Ia mencoba menahan air mata, namun suaranya bergetar. Aku hanya ingin bantu ekonomi kita, Mas. Semua juga demi rumah ini. Rumah ini? Jangan sok pahlawan deh. Kalau aku nggak kerja, kamu bisa hidup dari apa? Dari jualan kue? Hahaha, mimpi. Itu kali pertama Dani menertawakan mimpi Aulia di depan wajahnya sendiri. Dan malam itu juga, Aulia tak bisa menahan tangisnya. Ia menangis di dapur, di antara loyang dan plastik wrapping, di tengah bau manis gula dan sisa margarin. Ia menangis bukan karena hinaan Dani semata, tapi karena ia sadar, cintanya telah diremehkan. Mimpinya dianggap angin lalu. Keesokan harinya, Aulia memutuskan untuk bicara serius. Mereka duduk di meja makan, berhadapan. Mas Dani, aku nggak tahu kenapa kamu berubah, tapi aku minta satu hal, jujur padaku. Kalau kamu udah nggak sayang lagi, tolong bilang. Aku nggak akan maksa. Dani terdiam, lalu ia menatap Aulia dengan mata dingin. Kamu mau tahu? Oke, aku jujur. Aulia menahan napas. Aku capek. Aku capek pulang ke rumah yang isinya cuma kue, tepung, loyang. Kamu bukan istri yang aku harapkan. Kamu nggak menarik, Aul. Kamu terlalu sibuk dengan dunia kecil kamu. Aulia tidak menjawab. Ia menatap Dani lama, dan untuk pertama kalinya, ia merasa asing terhadap pria yang dulu ia cintai. Dan kalimat penutup Dani membuat dunia Aulia runtuh. Aku udah nikmatin waktu sama perempuan lain. Dia lebih cantik, lebih ngerti aku. Kalau kamu nggak bisa berubah, ya, mungkin kita emang nggak cocok lagi. Sejak saat itu, Aulia tak lagi memohon. Ia hanya diam, lalu masuk kamar dan mengunci pintu. Di dalam kamar, ia melihat pantulan dirinya di cermin. Mata sembab, wajah letih, tapi dari balik kelelahan itu, ada seberkas nyala baru. Aulia sadar, jika ia terus bertahan dalam hubungan yang hanya menyisakan luka, dirinya akan hancur perlahan. Di malam itu ia mengambil keputusan besar. Jika aku tak lagi dihargai, maka aku akan menghargai diriku sendiri. Jika mimpiku dianggap remeh, aku akan membuktikan bahwa mimpiku pantas untuk diperjuangkan. Dan langkah Aulia untuk bangkit pun dimulai. Pagi itu, langit tampak murung. Awan kelabu menggantung seperti perasaan yang menggelayuti hati Aulia. Ia berdiri di depan pengadilan agama dengan secarik map coklat di tangan. Di dalam map itu ada gugatan cerai yang ia tulis sendiri dengan penuh air mata. Tangannya gemetar, tapi wajahnya tegas. Ini bukan keputusan mudah. Tapi ia sadar, bertahan di dalam pernikahan yang hanya memberinya luka adalah bentuk kezaliman pada diri sendiri. Aulia memilih untuk pergi, bukan karena ia lemah, tapi karena ia tahu kapan harus berhenti. Aulia! Suara Dani terdengar dari belakangnya. Ia menoleh. Dani berdiri dengan kemeja rapi dan mata yang tampak tak tenang. Kamu serius? Aulia menatapnya tenang. Kamu yang bilang kita udah nggak cocok.
Aku cuman mengiyakan kenyataan. Dani mengerutkan dahi. Aku cuma emosi waktu itu. Kamu juga bilang kamu lebih nyaman dengan perempuan lain, sahut Aulia. Suaranya datar. Dani tak menjawab. Sidang itu berjalan cepat. Tak ada bantahan dari Dani. Ia justru tampak seperti pria yang ingin buru-buru bebas. Saat hakim mengetuk palu, Aulia menunduk sejenak, menghela napas panjang. Bukan napas lega, melainkan napas perpisahan. Hari itu, Aulia pulang bukan lagi sebagai seorang istri. Ia pulang sebagai seorang perempuan bebas, dengan luka tapi juga dengan tekad yang baru terlahir. Aulia memulai semuanya dari nol. Ia pindah dari rumah yang pernah mereka huni bersama ke kontrakan kecil di pinggiran kota. Uang tabungannya hanya cukup untuk beberapa bulan ke depan, dan usaha kuenya pun belum stabil. Namun di balik kesederhanaan itu, semangatnya membuncah. Ia menghidupkan kembali akun media sosial bisnis kuenya. Ia unggah foto-foto kue dengan caption yang menyentuh dan jujur. Ia belajar dari internet, mengikuti webinar gratis tentang bisnis rumahan. Ia menyambut setiap pesanan dengan sepenuh hati, meskipun kadang hanya pesanan donat 5 biji atau brownies lo yang kecil. Aku mungkin bukan siapa-siapa sekarang, gumamnya suatu malam sambil menata kotak kue. Tapi aku akan jadi sesuatu. Suatu hari, seorang pelanggan setia menawarinya peluang besar. Mbak Aulia, di kompleks sebelah ada acara pernikahan. Aku udah rekomenin kue Mbak buat jadi wedding cake mereka. Aulia hampir tak percaya. Ia kerja keras siang malam membuat desain kue bertingkat yang elegan. Ia beli peralatan baru dengan uang terakhir di rekeningnya. Ia mengantarkan sendiri kuenya pagi-pagi. Dan ketika tamu-tamu berdecak kagum, Aulia hanya tersenyum. Berita tentang kue pengantin buatan Aulia menyebar. Pesanan membanjir. Ia mulai tak sanggup lagi bekerja sendiri. Ia merekrut 1 tetangga, lalu 2 hingga 5 orang. Rumah kontrakan itu menjadi dapur besar yang sibuk dan hangat. Tak berhenti di situ, Aulia memberanikan diri membuka kedai kecil. Ia beri nama Lia Cake Corner. Kedainya sederhana, tapi selalu penuh aroma manis dan senyum puas pelanggan. Dari sana, ia memperluas sayap ke layanan snack box, kue kering musiman, hingga hampers eksklusif. Saat bisnis kue mulai stabil, Aulia tak berhenti. Ia punya mimpi lama, yang dulu hanya terpendam, membuka rental mobil. Kenangan pahit dengan Dani membuatnya ingat bagaimana ia pernah diejek karena cuma bisa jualan kue. Dan Dani bangga membawa mobil orang lain seolah-olah milik sendiri. Aku akan punya mobil sendiri, bahkan lebih dari 1, ucap Aulia pada dirinya sendiri. Ia ambil kredit mobil pertamanya, bekas tapi bersih dan terawat. Ia tawarkan rental untuk keperluan acara pernikahan, wisuda, dan antar jemput tamu kantor. Ia mengelola jadwal sendiri, menjemput pelanggan sendiri jika sopirnya sedang libur. Tak ada pekerjaan yang ia anggap remeh. Modal dari bisnis kue perlahan ia putar untuk menambah armada. 2, 3, hingga akhirnya berdirilah Aulia Luxury Car Rental, dengan showroom kecil yang elegan di tepi jalan raya. Disitulah titik baliknya dimulai. Para pelanggan kagum dengan pelayanan dan pilihan mobilnya yang mewah. Alphard, Fortuner, bahkan Mercy S-Class. Nama Aulia mulai dikenal di kalangan pebisnis lokal. Ia sering diundang sebagai pembicara di komunitas wirausaha perempuan. Wajahnya muncul di majalah UMKM dan liputan televisi lokal. Namun yang tidak Aulia duga adalah takdir membawanya kembali pada masa lalunya. Suatu sore, admin rental mobilnya datang dengan wajah bingung. Bu Aulia ada penyewa baru, namanya Dani. Katanya mau sewa Alphard buat 3 hari. Aulia diam. Nama itu seperti palu yang tiba-tiba menghantam kepala. Tapi ia tak menunjukkan reaksi. Ia hanya mengangguk. Layani seperti biasa. Jangan bilang siapa aku. 3 hari kemudian, Aulia berdiri di ruang kaca showroom sambil melihat dari balik tirai. Sebuah Alphard hitam berhenti di depan, dan turunlah Dani, bersama seorang perempuan berpenampilan menor. Mereka masuk ke dalam kantor sambil tertawa dan memamerkan kunci mobil sewaan. Keren ya, Mas. Mobil segede ini bawa ke rumah Aulia pasti bikin dia minder, kata si perempuan. Aulia memejamkan mata, menarik napas dalam. Dani, pria yang pernah meremehkan mimpinya, kini berdiri di perusahaan miliknya, membawa istri baru untuk pamer mobil, yang mereka kira milik pribadi. Tapi Aulia belum akan membuka semuanya hari itu.
ia masih menunggu waktu yang tepat. Karena dalam hatinya, ia tahu kesombongan Dani akan menghancurkannya sendiri. Dan ketika waktunya tiba, Aulia akan berdiri, bukan sebagai korban, tapi sebagai perempuan yang bangkit dan menang. Hari itu, showroom Aulia Luxury Car Rental terlihat ramai. 2 Alphard sedang dipoles di depan, sementara seorang staf tengah menyiapkan interior Mercedes-Benz S-Class yang akan digunakan untuk keperluan pernikahan anak pejabat daerah. Aulia sedang berada di ruangan belakang, mengecek laporan pengeluaran dan pemasukan dari bisnis rental yang kini makin pesat berkembang. Namun tak lama kemudian, suara familiar terdengar dari ruang depan. "Mas, itu mobilnya udah siap belum?" Katanya tadi sore, ini udah lewat jam 5. Suara itu meninggi dan terdengar tidak sabar. Aulia mengenal suara itu. Dia tidak perlu melihat keluar untuk tahu siapa pemiliknya. Dani. 3 hari lalu, Dani menyewa mobil Alphard untuk pertama kalinya. Dan sejak itu, ia kembali datang seolah tempat itu miliknya. Hari ini adalah ketiga kalinya Dani dan istri barunya datang. Tidak hanya datang, mereka datang dengan gaya berlebihan, bertingkah seperti pelanggan kelas atas yang merasa punya kuasa untuk merendahkan orang lain. "Mas Dani ya, sudah kami siapkan Pak. Mohon maaf atas keterlambatan sedikit," jawab resepsionis dengan sopan. "Aduh, ini kan rental mewah. Jangan sampai pelayanan kayak rental kampung," celetuk istri Dani dengan suara tajam. "Saya ini tamu penting loh, harusnya dapat perlakuan VIP." Aulia melangkah keluar dari ruangannya. Ia mengenakan kemeja putih polos dan celana bahan hitam. Penampilannya sederhana namun rapi. Ia berdiri diam di ambang pintu, memperhatikan keduanya tanpa kata. Tatapan matanya jatuh pada Dani. Pria itu tampak lebih gemuk dari terakhir ia lihat di pengadilan. Perutnya membuncit sedikit, dan wajahnya memperlihatkan kelelahan meski ia mengenakan pakaian bermerek. Sementara perempuan di sampingnya mengenakan gaun bodycon merah terang yang terlalu mencolok untuk suasana siang hari. Mematut-matut diri di kaca jendela showroom. Aulia menahan tawa kecil yang hampir lolos. Dulu, dia yang sering dicibir karena hanya bisa ngulen adonan kue. Kini, mereka berdiri di bisnis miliknya dan belum menyadari kenyataan itu. "Lama sekali pelayanan macam apa ini?" Dani memukul meja resepsionis. Aulia akhirnya berjalan pelan ke arah mereka. Senyum kecil menghiasi bibirnya. "Maaf atas ketidaknyamanannya, Pak Dani. Saya Aulia, owner di sini. Ada yang bisa saya bantu?" Dani membalikkan badan. Matanya melebar saat melihat wajah Aulia. "Kau?" gumamnya seperti tak percaya. "Wah, ini toh Aulia yang Mas Dani sering ceritain," kata istri barunya dengan nada nyinyir. "Mas pernah bilang kamu buka usaha kecil-kecilan habis cerai, tapi ternyata di sini juga ya?" Aulia hanya tersenyum. "Iya, saya memang di sini. Saya tidak hanya bekerja di sini, saya pemiliknya." Dani dan istrinya saling berpandangan, lalu tertawa bersamaan. "Kamu, pemilik rental mobil mewah? Aduh, Aul, kamu selalu punya imajinasi tinggi dari dulu ya?" ucap Dani sambil tertawa. "Kamu pasti kerja bantu-bantu kan?" "Nggak apa-apa kok, nggak usah malu," timpal istrinya dengan nada mencibir. "Kamu nggak perlu ngaku-ngaku pemilik segala." Aulia menarik napas, matanya lurus ke arah Dani. "Kenapa kamu kembali sewa mobil di sini?" Dani mengangkat bahu. "Kenapa nggak? Mobil di sini bagus-bagus. Aku suka. Lagi pula aku suka lihat kamu. Rasanya puas aja lihat mantan istri sekarang jadi karyawan rental. Dunia tuh memang berputar ya." Dani dan istri barunya lantas pergi meninggalkan Aulia sendiri. Dani masih tidak percaya jika Aulia adalah pemilik showroom tersebut. Sejak pertemuan terakhir di showroom, Dani tak kunjung muncul kembali. Namun bukan berarti semuanya mereda. Justru, api mulai menyala dari arah yang lain. Beberapa hari kemudian, Aulia menerima kabar dari manajer pemasaran bahwa ada beberapa review buruk yang masuk ke akun bisnis resmi mereka. Aulia yang penasaran langsung membuka ulasan tersebut. Ulasannya tak hanya buruk, tapi bernada personal. Ada satu yang paling menonjol, rental mobil mewah yang katanya dikelola dengan profesional, padahal pemiliknya mantan istri yang dulu gagal dalam rumah tangga. Pelayanan buruk, sikap angkuh, staf terlihat sok menghormati bos yang sebenarnya bukan siapa-siapa. Tidak recommended. Aulia membaca pelan. Ia mengenali gaya bahasa itu.
Dani. Dan kalimat menyakitkan itu hanya puncak gunung es. Tak hanya ulasan. Istri Dani, yang belakangan diketahui bernama Reni, mulai membicarakan Aulia di grup-grup arisan istri pejabat. Ia menyebarkan kabar bahwa Aulia hanya meminjam nama orang lain untuk mendirikan bisnis, bahwa ia hanya penjaga rental yang kebetulan cantik dan pandai bicara. Dari satu lidah berbisa, kabar itu menjalar seperti racun. Beberapa klien mulai bertanya-tanya. Meski kepercayaan tetap tinggi karena pelayanan mereka selalu profesional, Aulia tahu ia tidak bisa membiarkan racun itu terus menyebar. Ia memutuskan untuk menenangkan diri malam itu. Ia berjalan ke lantai atas, ke ruang kecil tempat ia biasa duduk sendiri. Di ruangan itu, tergantung foto lamanya bersama Dani. Masih ia simpan, bukan karena kenangan, tapi karena pelajaran. Aulia memandangi foto itu dengan tatapan yang tidak lagi menyimpan luka, hanya keteguhan. Aku bisa melewati badai saat kamu pergi, Dani, gumamnya. Dan sekarang, aku akan tetap berdiri meski kamu mencoba menjatuhkan aku lagi. Keesokan harinya tanpa diduga, showroomnya kembali kedatangan tamu tak diundang. Dani dan Reni datang dengan senyum yang lebih lebar dari sebelumnya, kali ini membawa serta 2 orang pria dan seorang wanita paruh baya. Dari cara mereka berbicara dan berpakaian, jelas mereka adalah keluarga dari pihak Dani. Wah, ini tuh tempat rental mobil yang lagi rame diomongin. Seru salah satu pria yang belakangan diketahui sebagai kakak ipar Dani. Aulia menyambut mereka dengan tenang. Selamat siang, bisa saya bantu? Oh, kami cuma mau lihat-lihat aja. Katanya Aulia ini sekarang pengusaha besar ya? Nggak nyangka. Kata wanita parubaya itu, bibirnya mengulas senyum palsu. Reni menyenggol lengan Aulia pelan, lalu berbisik namun cukup keras untuk didengar semua orang. Lihat tuh bajunya Aul, kayaknya udah mulai bisa beli yang branded ya? Atau jangan-jangan pinjam? Semua tertawa, Aulia tak menjawab. Ia hanya tersenyum, mempersilakan mereka duduk. Dalam hati, ia tahu ini bukan kunjungan biasa. Ini bukan keluarga yang ingin menyewa mobil. Ini pesta kesombongan. Benar saja, tidak lama kemudian, Dani berkata lantang. Sebenarnya aku kesini bukan cuma mau sewa mobil, Aul. Aku mau kasih lihat ke kamu, kalau sekarang hidupku udah jauh lebih baik. Aku punya istri yang ngerti aku, keluarga yang support aku, dan hidup yang, ya, lebih layak. Layak? Aulia menaikkan satu alis. Kalian masih sewa mobil di sini? Kakak ipar Dani langsung tertawa. Kami ini tahu kamu siapa, Aul. Nggak usah pura-pura. Katanya kamu pemilik. Masa iya sih, cewek biasa kayak kamu bisa punya usaha kayak gini? Mobil-mobil ini pasti hasil kerjasama sama pihak lain, kan? Pura-pura kaya tapi masih kerja sendiri. Kasihan, sahut Reni. Nggak malu, udah ditinggal mantan, masih sok sukses. Tiba-tiba, suara sepatu menghentak lantai datang dari sisi belakang. Manajer operasional Andi, bersama 2 staf senior datang menghampiri. Permisi Bu Aulia, ini laporan kendaraan hari ini dan daftar klien VIP yang minta izin perpanjangan sewa. Mohon ditandatangani. Aulia mengambil dokumen itu tanpa tergesa. Ia membubuhkan tanda tangannya, lalu berkata, pelan. Saya sedang ada tamu. Tolong pastikan tidak ada gangguan. Kalau perlu, batasi kunjungan tanpa reservasi. Baik, Bu. Reni menegang. Kakak ipar Dani melotot. Lalu memelototi dokumen yang baru saja ditandatangani Aulia. Dani sendiri mulai menyadari sesuatu yang tidak biasa. Senyum sinisnya mengendur. Aul, jangan bilang kamu beneran pemilik tempat ini. Aulia menghadap mereka berdiri tegak. Aku tidak perlu bilang apa-apa. Kalian yang datang ke sini untuk pamer. Aku hanya menunjukkan siapa aku sebenarnya. Nggak mungkin, kata Reni, suaranya bergetar. Salah satu staf lain datang dan menyerahkan ID card khusus dengan nama besar terukir. Owner, Aulia Rahma. Saat itu juga, suasana berubah. Tidak ada tawa, tidak ada ejekan. Hanya wajah-wajah yang kaku dan penuh penyesalan. Aku tidak marah pada kalian karena datang ke sini, lanjut Aulia dengan tenang. Tapi aku tidak akan izinkan showroom ini menjadi tempat pelecehan dan penghinaan. Kalau kalian tidak punya niat baik, pintunya ada di sana. Dani berdiri perlahan, seperti seseorang yang baru saja kehilangan napas. Aul, aku nggak pernah menyangka kamu akan jadi seperti ini. Itu karena kamu tidak pernah melihatku, balas Aulia.
Kamu hanya melihat bayangan dari apa yang kamu harapkan. Sekarang saatnya kamu melihat kenyataan. Mereka pergi. Tanpa mobil, tanpa senyum. Hanya tatapan malu dan wajah yang kehilangan warna. Aulia memandangi mereka dari balik kaca jendela showroomnya. Di luar, langit bersih. Seperti hatinya hari itu. Ia tidak butuh pembuktian. Tapi pembuktian datang karena ia konsisten berdiri di jalannya sendiri. Dan hari itu, Aulia tahu satu hal. Tak ada luka yang lebih dalam dari rasa malu karena meremehkan seseorang yang diam-diam sedang membangun impian. Hari-hari setelah konfrontasi di showroom berjalan penuh keheningan di pihak Dani dan Reni. Tidak ada ulasan buruk, tidak ada kunjungan penuh sindiran, tidak ada lagi senyum-senyum sinis di antara kerumunan pelanggan. Namun, Aulia tahu, diam mereka bukan karena berubah menjadi lebih baik, tapi karena hati mereka tengah koyak, terluka oleh kenyataan yang tidak pernah mereka prediksi. Di sisi lain, bisnis Aulia malah semakin melejit. Ia baru saja menandatangani kontrak besar dengan sebuah perusahaan event organizer yang kerap menangani pernikahan dan acara kenegaraan. Rental mobil mewahnya kini bukan hanya diminati kalangan sosialita lokal, tapi sudah meluas ke pejabat dan figur publik. Suatu sore, ketika Aulia sedang duduk di ruang kerja yang menghadap langsung ke arah garasi mobil, tempat deretan mobil sport dan mobil mewah berjajar rapi, bagaikan pameran permanen, seorang stafnya, Vina, mengetuk pintu. "Maaf Bu Aulia, ada yang ingin bertemu. Dia tidak membuat janji, tapi bilang bahwa ini sangat penting." Aulia menutup laptopnya. "Siapa?" "Danny, Bu." Aulia terdiam sejenak. "Sendirian?" "Tidak, bersama istrinya dan ibu mertuanya." Aulia tersenyum tipis. Ia tahu, ini bukan kunjungan bisnis. Ini permintaan maaf dalam balutan topeng kebingungan. Dan sejujurnya, ia tidak tertarik. "Tolong bawa ke ruang tamu luar. Aku akan ke sana." Beberapa menit kemudian, Aulia melangkah pelan menuju ruang tamu. Matanya menatap datar 3 wajah yang tak asing baginya. Dani duduk dengan bahu merosot, tak lagi menyimpan arogansi. Reni tampak berusaha menegakkan lehernya, meski matanya penuh rasa malu. Dan wanita paruh baya yang dikenalnya sebagai Ibu Reni, yang dulu ikut mengejeknya di showroom, duduk menunduk, menggenggam tas tangan dengan erat. "Aulia," Dani berdiri lebih dulu. "Terima kasih sudah mau menemui kami." Aulia hanya mengangguk lalu duduk di hadapan mereka. Ia tak berkata sepatah kata pun. Aku hanya ingin minta maaf," ucap Dani pelan. "Selama ini aku terlalu sombong. Aku pikir kamu nggak akan pernah bisa lebih dari sekadar ibu rumah tangga. Aku salah besar." Aulia masih diam. Reni ikut angkat suara, mencoba mencairkan suasana. "Kami tahu, kami sudah terlalu banyak bicara yang tidak seharusnya. Tapi percayalah, kami tidak benar-benar bermaksud menyakitimu." Aulia menatap mereka satu persatu. "Kalian menyewa mobilku, lalu mengejek aku sebagai pemiliknya. Kalian datang ke showroomku, mempermalukan aku di tempat usahaku sendiri. Dan sekarang kalian datang meminta maaf. Karena semua orang sudah tahu siapa aku." Ibu Reni terkejut. "Itu tidak benar, Nak. Kami hanya..." "Saya tidak butuh alasan," potong Aulia tegas. "Saya juga tidak menunggu permintaan maaf. Saya sudah memaafkan kalian jauh sebelum kalian meminta maaf. Tapi memaafkan tidak berarti saya harus menerima kalian kembali dalam lingkaran hidup saya." Dani menarik napas dalam. "Aku tahu aku salah besar, Aul. Aku kaget. Aku nggak pernah nyangka kamu akan sebesar ini. Setelah pisah, aku pikir hidup kamu bakal sulit. Aku nggak nyangka kamu bisa bangkit. Bahkan lebih hebat dari yang bisa kubayangkan. Karena kamu hanya melihat aku saat aku terluka," kata Aulia pelan, tetapi tajam. "Kamu tidak tahu bagaimana seorang wanita bisa berubah ketika tidak lagi menggantungkan kebahagiaannya pada orang lain." Reni terdiam. Ia tidak bisa menyangkal kebenaran itu. Wajahnya menegang, hatinya perih. Dani melangkah lebih dekat, suara lirihnya menggetarkan ruangan. Kalau aku bilang aku menyesal telah meninggalkanmu, apa kamu percaya?" Aulia tersenyum samar. "Penyesalan bukan hal yang harus kau ucapkan padaku, Dani, tapi pada dirimu sendiri. Karena kamu kehilangan seseorang yang dulu pernah mencintaimu tulus, hanya karena kamu terlalu buta oleh ego." "Bisakah kita mulai dari awal?" tanya Dani dengan suara nyaris bergetar.
Reni menoleh kaget. Apa maksudmu? Dani tak menjawab. Matanya tertuju penuh pada Aulia. Tapi Aulia menggeleng pelan. Tidak, Dani. Hidupku sudah terlalu berharga untuk kembali ke tempat yang dulu penuh luka. Kamu adalah bagian dari masa laluku. Sekarang aku melangkah ke depan. Dan saat itu juga, Andi, manajer operasional, masuk dengan wajah canggung. Ia membawa tablet dengan daftar reservasi. Maaf mengganggu, Bu Aulia. Ini daftar pelanggan yang akan mengambil unit mobil minggu ini. Yang ini, ada yang di-cancel dari Pak Dani. Aulia mengangguk. Baik, mohon dibatalkan dan beri catatan. Klien tidak dapat menyewa kembali karena pelanggaran etika. Ketiganya menegang. Maaf, Bu? Tanya Andi terkejut. Saya tidak ingin showroom ini digunakan oleh orang-orang yang pernah melecehkan orang lain di tempat ini. Kita bukan hanya menyewakan mobil. Kita menyewakan martabat. Dan saya tidak ingin martabat itu dipermainkan. Reni berdiri, wajahnya memerah. Kamu keterlaluan. Keterlaluan? Aulia bangkit dari duduknya. Kalian datang kemari untuk menghinaku, mencibir, lalu berlagak minta maaf hanya karena harga dirimu sendiri jatuh. Kalau aku membiarkan kalian melanjutkan semua ini, yang keterlaluan justru aku. Dani mematung. Ia ingin berbicara, ingin memohon, tapi tak ada kata yang bisa menyelamatkannya dari kebodohan masa lalu. Silakan keluar, mulai sekarang kalian bukan klien kami lagi. Dengan langkah gemetar, mereka bertiga keluar dari ruangan itu. Tidak ada seorang pun yang melihat mereka, tapi rasa malu yang mereka bawa seperti bayang-bayang yang menggerogoti. Malam itu, Aulia berdiri di depan jendela besar di lantai atas showroom. Kota tampak terang dengan cahaya lampu yang membentuk pola keemasan. Ia menggenggam secangkir teh hangat sambil mengingat masa lalunya. Hari-hari di mana ia dianggap tak berharga. Tahun-tahun di mana air mata jadi teman. Tapi semua itu tak lagi mengikatnya. Hari ini, ia tahu, perempuan yang bangkit karena luka, tak akan pernah bisa dikalahkan oleh ejekan. Ia adalah Aulia Rahma, pengusaha sukses, perempuan tangguh, dan di atas segalanya, manusia yang sudah berhasil berdamai dengan dirinya sendiri. Hari Minggu yang cerah di showroom Aulia tidak seperti biasanya. Hari itu, Aulia dan timnya menggelar acara peluncuran lini layanan baru. Wedding Luxury Fleet. Paket penyewaan mobil mewah untuk pernikahan. Acara tersebut terbuka untuk umum, dihadiri banyak tamu undangan dari kalangan atas, influencer otomotif, serta sejumlah tokoh pengusaha lokal yang selama ini menjadi mitra bisnis Aulia. Tenda besar putih berjejer di halaman depan showroom, dihiasi bunga mawar merah muda dan emas. Deretan mobil mewah, mulai dari Rolls-Royce Ghost, Lamborghini Aventador, hingga Mercedes Maybach dipoles mengilap. Musik lembut mengalun. Ini bukan sekadar promosi bisnis. Ini adalah panggung kemenangan seorang Aulia Rahma yang dulu pernah diremehkan sebagai ibu rumah tangga biasa. Salah satu media lokal yang menghadiri acara tersebut bahkan membuat siaran langsung. Di layar besar di dekat panggung, nama Aulia terpampang sebagai pemilik dan pendiri bisnis rental mewah berskala nasional. Namun di tengah gemerlap acara, Dani dan Reni datang tanpa undangan. Mereka masuk dengan senyum dibuat-buat. Dani mengenakan jas biru tua, sementara Reni tampil dengan dress berwarna emas menyala yang tampak mencolok di tengah keramaian. Aulia melihat mereka dari jauh, awalnya berniat mengabaikan. Tapi beberapa rekan bisnisnya mulai berbisik. Bahkan ada yang tampak risih melihat Reni mencoba berpose di depan mobil-mobil yang sedang dipamerkan. Salah satu staf menghampiri Aulia. Bu, mereka masuk tanpa registrasi dan sekarang mengganggu tamu lain. Apa perlu kami arahkan keluar? Aulia menatap Dani dan Reni sejenak. Lalu dia berkata, tidak perlu, biarkan saja. Hari ini, mereka akan melihat sendiri siapa yang benar-benar berdiri di panggung. Beberapa menit kemudian, Aulia naik ke atas panggung untuk memberi sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapnya dengan suara tenang tapi penuh wibawa. Saya Aulia Rahma, founder dari AR Luxury Mobility. Dulu, saya memulai bisnis ini dari satu mobil bekas yang saya sewakan di halaman rumah saya. Hari ini, saya berdiri di sini dengan lebih dari 20 armada mobil mewah dan ratusan pelanggan dari berbagai kota. Tepuk tangan menggema. Kamera dari media lokal menyorot wajah Aulia, begitu juga layar LED besar di belakang panggung yang menampilkan slide perjalanan bisnisnya. Dari rumah kecil, ke kantor kecil,
hingga showroom raksasa yang sekarang berdiri megah. Reni, yang berdiri di dekat para tamu, tampak kikuk. Beberapa mata mulai memandang mereka dengan tatapan aneh. Beberapa influencer bahkan mulai merekam mereka diam-diam, tampak mengenali wajah Reni dan Dani yang sempat muncul dalam gosip ringan di media sosial lokal tentang pasangan yang mengejek pemilik showroom saat menyewa mobil. Tiba-tiba, MC acara berkata, "Kami juga ingin mengundang perwakilan pelanggan pertama AR Luxury yang pernah menjadi bagian awal dari perjalanan Ibu Aulia. Beliau mungkin tidak menyadarinya, tapi salah satu mobil pertamanya pernah disewa oleh seseorang yang sekarang berada di sini bersama kita." Wajah Dani dan Reni langsung memucat. Semua mata kini tertuju ke arah mereka. MC melanjutkan, "Sayangnya, waktu itu beliau tidak mengetahui bahwa mobil yang ia sewa adalah milik langsung dari Aulia Rahma. Dan beliau sempat meragukan kapasitas Bu Aulia sebagai pengusaha." Terdengar tawa kecil dari kerumunan. "Namun hari ini, kita semua bisa melihat siapa yang berdiri sebagai pemimpin di sini," lanjut MC dengan senyum sinis yang terselip. "Tepuk tangan untuk Ibu Aulia." Seketika Dani menunduk. Reni menggenggam tangannya kuat-kuat, berusaha tetap tersenyum padahal wajahnya nyaris terbakar malu. Usai acara, seorang pria tua, yang ternyata adalah salah satu investor utama Aulia, menghampiri Dani. "Anda orang yang dulu menghina Aulia saat dia baru merintis, bukan?" Tanyanya dengan nada tenang tapi menusuk. Dani gelagapan. Itu hanya salah paham, Pak." "Sayang sekali. Banyak yang kehilangan kesempatan emas hanya karena terlalu cepat meremehkan orang," ujar pria itu sebelum berjalan menjauh, meninggalkan Dani terpaku. Sementara itu, beberapa kerabat Reni yang turut hadir karena diundang Aulia sebagai perwakilan komunitas lokal mulai mencibir Reni dan Dani. "Ini tuh pasangan yang sok pamer pakai mobil mewah dari tempat mantan istrinya sendiri. Maluin banget sih, nggak tahu diri. Lagaknya kayak pengusaha, ternyata nyewa. Pantes kemarin sok-sokan cerita punya kenalan pemilik showroom. Ternyata justru itu mantannya yang mereka hina." Reni tak tahan lagi. Matanya mulai berkaca-kaca. Ia menarik lengan Dani, memintanya untuk segera keluar. Namun sebelum mereka pergi, Aulia menghampiri mereka. Ia tak berkata apa-apa. Ia hanya berdiri di depan mereka, menatap tajam, lalu tersenyum kecil. Sebuah senyum kemenangan tanpa suara. Senyum seseorang yang tahu bahwa harga dirinya tak bisa dihancurkan oleh siapapun. "Selamat tinggal, Dani. Selamat tinggal, Reni," ucapnya lirih. "Kalian datang untuk memamerkan sesuatu yang bukan milik kalian. Tapi hari ini, kalian pulang dengan rasa malu yang tak bisa kalian sewa." Aulia lalu berjalan menjauh, membiarkan dua orang itu berdiri di tengah sorotan kamera dan mata orang-orang yang kini tahu persis. Mereka telah meremehkan wanita yang salah. Dan sejak hari itu, nama Dani dan Reni dikenal bukan sebagai pasangan sukses, tapi sebagai simbol dari arogansi yang runtuh di hadapan ketulusan dan kerja keras. Setelah hari memalukan, Dani dan Reni tak lagi bisa berjalan tegak di lingkungan sosial mereka. Video mereka saat terpergok pamer mobil sewaan dari mantan istri sendiri menyebar luas di media sosial. Klip berdurasi 1 menit dari salah satu tamu undangan memperlihatkan ekspresi kaku mereka ketika Aulia memperkenalkan dirinya di atas panggung, disertai suara tawa dan komentar pedas dari netizen. "Astaga, ini si Reni yang kemarin suka flexing di IG story ya? Katanya punya Rolls Royce, ternyata nyewa." Karma instan, hina mantan, padahal mantan lebih sukses dari elu. Aulia itu definisi glow up asli, dulu diremehkan, sekarang mantannya yang ngemis minta maaf. Dani yang bekerja di sebuah perusahaan jasa keuangan mulai merasakan dampaknya. Kantor tempatnya bekerja menjadi tidak nyaman. Rekan-rekan kerja yang dulu menghormatinya mulai berbisik-bisik di belakang. Beberapa klien penting yang awalnya dia tangani pun perlahan menarik diri, ragu bekerja sama dengan seseorang yang citranya tercoreng. Reni lebih parah. Ia yang selama ini aktif sebagai influencer lokal dan sering mempromosikan gaya hidup mewah, mulai kehilangan pengikut. Beberapa brand kecil yang dulu bekerja sama dengannya membatalkan kontrak. Ia menerima DM dan komentar sinis setiap hari. Followersnya yang dulu loyal perlahan berbalik arah. "Aku malu keluar rumah, Dani." Reni membentak suatu malam. Matanya sembab setelah membaca komentar netizen yang menyebutnya Ratu Pamer Pinjaman. "Aku juga lagi kacau, Ren. Kantor mulai mempertanyakan integritasku," sahut Dani frustasi, memijit pelipis.
Gara-gara video itu, aku udah dicoret dari satu proyek besar. Namun semuanya belum berhenti di situ. Pekan berikutnya, Dani dipanggil oleh manajernya. Dengan wajah datar, sang manajer menyerahkan amplop berisi surat pemutusan kerja. Ada masalah reputasi yang terlalu besar. Perusahaan tak ingin mempertaruhkan nama baik karena ulah pribadi karyawan. Mohon pengertiannya. Dani merasa seperti dunia runtuh. Ia berusaha membela diri, tapi sang manajer hanya berkata, "Ini bukan hanya soal video itu, Dani. Banyak klien wanita yang bilang kamu sering bicara tak sopan, meremehkan mantan dan membanggakan dirimu secara berlebihan. Kami sudah beri cukup banyak toleransi." Ketika Dani pulang dan memberitahu Reni, wanita itu langsung histeris. "Aku nggak bisa hidup dengan satu penghasilan aja. Endorsement aku juga udah drop." "Terus kamu maunya apa? Aku udah kehilangan kerja, Ren. Aku juga korban di sini." Hari-hari mereka diisi dengan pertengkaran. Reni yang dulu percaya diri dan sombong, mulai sering mengunci diri di kamar. Dani, yang semula bangga dengan pencitraan sebagai pria sukses dengan istri muda menawan, kini tak bisa mengangkat wajah di hadapan tetangga. Yang paling menyakitkan datang dari keluarga Dani sendiri. Ibu Dani yang dulu memuji Reni dan meremehkan Aulia, kini mulai menunjukkan rasa tidak suka. Ia melihat pemberitaan Aulia di koran bisnis lokal tentang pencapaian perempuan tangguh yang membangun usaha dari nol. Ada foto Aulia mengenakan blazer putih, tersenyum dengan latar belakang armada mobil mewahnya. Ibu Dani melempar koran itu ke meja makan saat Dani dan Reni berkunjung. "Lihat itu. Perempuan yang dulu kalian remehkan, sekarang lebih tinggi dari kalian berdua." "Ibu, itu cuma keberuntungan. Aulia memang pandai menipu citra," Dani beralasan. "Berhenti menipu dirimu sendiri, Dani. Kau kehilangan wanita terbaik dalam hidupmu karena buta akan kesombongan." Reni mencoba membela diri. "Bu, saya juga..." "Sst, kau juga tak lebih baik. Punya gaya bak ratu, padahal rumah kontrakan saja belum lunas. Kau pikir mobil yang kalian pamerkan itu milik sendiri? Malu saya sebagai orang tua melihat kalian dipermalukan begitu di depan umum." Kata-kata sang ibu membuat Reni menangis, tapi Dani hanya terdiam, menunduk penuh rasa bersalah. Malam itu, Dani duduk di balkon rumahnya, menatap langit yang gelap. Ia mengingat kembali saat Aulia masih menjadi istrinya. Aulia adalah sosok lembut, penyabar, selalu ada meski dirinya tak pernah benar-benar menghargai. Ia ingat saat Aulia memasakkan sarapan, mencuci bajunya, menenangkan hatinya ketika ia gagal proyek, bahkan mendukungnya saat awal membangun karier. Tapi semua itu ia lupakan karena merasa Aulia tak cukup berkelas. Kini, setelah semua hilang, Dani baru sadar bahwa dirinya telah membuang permata demi kaca yang mengilap sesaat. "Maafkan aku, Aulia." Bisiknya lirih, tapi hanya langit yang menjadi saksi penyesalannya. Hari-hari Dani dan Reni kini dipenuhi keheningan. Keheningan yang bukan berasal dari kenyamanan, melainkan dari kehampaan. Rumah mereka tak lagi riuh oleh canda atau kegiatan memamerkan kehidupan palsu di media sosial. Kini, hanya suara kipas angin dan detak jam dinding yang menemani kesepian mereka. Setelah kehilangan pekerjaan, Dani mencoba mencari peruntungan lain. Ia melamar ke berbagai perusahaan, namun setiap kali namanya muncul di berkas lamaran, para perekrut mengernyit. Reputasinya terlalu rusak. Beberapa bahkan terang-terangan menyebutkan, "Kami mencari karyawan yang bersih dari kontroversi." Dani tak bisa menyangkal. Nama dan wajahnya telah beredar luas di media sosial. Ia bukan hanya orang yang gagal, tapi juga simbol dari arogansi dan kebodohan. Pria yang menyombongkan diri dengan mobil sewaan milik mantan istrinya. Reni, di sisi lain, mencoba menghidupkan kembali akun Instagramnya. Ia mulai membuat konten bertema self-love dan bangkit dari keterpurukan. Tapi netizen tak semudah itu melupakan. Setiap unggahan diserbu komentar sarkastik. "Self-love? Waktu pamer kemewahan dulu nggak inget self-respect ya?" Bangkit dari keterpurukan? Maksudnya dari mobil sewaan ke kontrakan sempit? Kasihan ketinggian jatuhnya. Ia mencoba mengabaikan semua itu, tapi setiap malam menangis di balik pintu kamar mandi. Bahkan, endorsement kecil untuk produk skincare pun kini menghilang, karena brand tak ingin dikaitkan dengan figur penuh kontroversi. Yang lebih parah, hubungan mereka mulai retak. Dani yang awalnya hanya diam, kini mudah tersulut emosi. Sekali waktu, ia membanting piring hanya karena Reni terlambat memasak. Di lain waktu,
Ia memaki Reni karena dianggap terlalu boros membeli sabun mandi bermerek. Padahal, dulu Reni bebas berbelanja apapun dengan kartu kreditnya. "Aku muak hidup kayak gini," teriak Reni suatu malam. Wajahnya merah padam, napasnya tercekat. "Dulu aku bisa beli tas branded tiap bulan. Sekarang, bahkan makan enak saja harus mikir 2 kali. Karena kamu terlalu sibuk menjaga image di depan kamera, sampai lupa bantu mikirin masa depan." Dani membalas sengit. "Kamu pikir hidup ini cuma soal penampilan? Sekarang rasakan akibatnya." Malam itu mereka tidur di ruangan terpisah. Dinding rumah mungil itu menjadi saksi bisu pertengkaran yang tak pernah usai. Sementara itu, di dunia luar Aulia justru semakin bersinar. Ia diundang sebagai pembicara di seminar kewirausahaan perempuan yang diadakan oleh pemerintah daerah. Media meliputnya, dan berita tentang mantan istri yang bangkit dan sukses membangun bisnis rental mobil mewah terpampang di mana-mana. Dani melihatnya dari layar ponsel. Tangan kirinya gemetar, dan matanya tak berkedip. Aulia berdiri anggun dengan blazer abu-abu muda, mengenakan sepatu hak tinggi, wajahnya berseri. Di sampingnya, deretan menteri perempuan dan pengusaha nasional bertepuk tangan. Aulia kini menjadi simbol perempuan kuat yang bangkit dari luka dan penindasan, ujar pembawa acara. Dani memutar ulang video itu 2, 3, bahkan 5 kali. Ia masih sulit percaya bahwa perempuan yang dulu dia hina sebagai cuma ibu rumah tangga biasa, kini berada jauh di atas dirinya. Bukan hanya secara finansial, tapi juga secara martabat. Beberapa keluarga besar Dani pun mulai menjauh. Mereka malu dikaitkan dengan insiden tersebut. Beberapa tante dan sepupu yang dulu suka menyindir Aulia, kini justru memuji-muji keberhasilan Aulia dengan nada kagum. Aulia itu perempuan luar biasa. Punya ketekunan, gak banyak ngomong, tapi hasilnya nyata, ujar salah satu sepupu Dani kepada ibunya. Kalau dulu Dani gak begitu kasar, pasti sekarang hidupnya enak. Reni yang kebetulan mendengar percakapan itu, langsung pergi dari acara keluarga dengan mata berkaca-kaca. Malu, marah, dan sangat tersinggung. Beberapa minggu kemudian, Dani memberanikan diri mengirim pesan ke Aulia. Sebuah pesan panjang berisi permintaan maaf, penyesalan, dan sedikit harapan untuk bisa berteman kembali. "Dear Aulia, aku tahu aku nggak layak bicara lagi sama kamu, tapi aku cuma ingin bilang, aku menyesal. Dulu aku buta, arogan, dan nggak tahu siapa yang benar-benar tulus. Kamu luar biasa. Aku bangga pernah menjadi bagian dari hidupmu, walau sebentar. Maaf atas semua luka." Pesan itu dibaca Aulia, tapi tak pernah dibalas. Beberapa hari kemudian, Dani kembali mencoba menghubungi. Kali ini dia menelepon langsung, namun tak pernah diangkat. Nomornya kemudian diblokir. Itulah momen ketika Dani benar-benar sadar. Ia telah kehilangan segalanya. Dan tak ada jalan untuk kembali. Suatu malam, ketika hujan turun deras, Dani duduk di teras rumah kontrakan mereka. Ia menatap langit gelap yang sama seperti malam saat ia pertama kali membisikkan penyesalan. Namun kali ini, tak ada harapan. Tak ada pembenaran. Hanya sepi. Di dalam rumah, Reni berbaring lemas, menatap plafon dengan mata kosong. Tak ada lagi rencana ke Bali. Tak ada lagi mimpi punya rumah mewah. Yang tersisa hanya kenyataan pahit. Mereka telah menghina orang yang salah. Pekan demi pekan berlalu, namun rasa malu yang menghantui Dani dan Reni tak kunjung surut. Meski mereka mencoba kembali menata hidup, luka batin akibat peristiwa di showroom mobil Aulia tetap membekas. Dani, yang dulunya begitu percaya diri, kini menjadi pribadi tertutup dan mudah terpancing emosi. Sementara Reni semakin sering menyendiri, menghindari kerumunan bahkan dalam acara keluarga sekalipun. Dunia mereka mengecil, terhimpit rasa malu dan hinaan yang mereka ciptakan sendiri. Sementara itu, Aulia merasa lega karena ia telah menempatkan dirinya pada tempat yang seharusnya, bukan sebagai korban, tapi sebagai pemenang. Di mejanya, ia membuka berkas kerja sama baru, menandatanganinya dengan tenang. Lalu, ia membuka agenda digital di tablet. Minggu depan, ia akan jadi narasumber utama dalam forum bisnis nasional. Hidupnya terus berjalan, dan ia tak lagi menoleh ke belakang. Setelah peristiwa memalukan itu, kabar tentang Dani dan Reni yang diusir dari kantor rental mobil mewah milik Aulia menyebar cepat. Tak butuh waktu lama hingga keluarga besar Dani mendengarnya.
Mereka yang dulu membela Dani dan memandang rendah Aulia, kini justru menjadi pihak yang paling keras mencela. Dalam sebuah acara keluarga yang digelar 2 minggu setelah kejadian tersebut, Dani dan Reni datang dengan hati-hati. Mereka tahu sorot mata sanak saudara akan terasa berbeda. Benar saja, begitu mereka masuk, obrolan seketika hening. Beberapa orang menatap dengan mata menyipit, beberapa lainnya berbisik, dan sebagian terang-terangan menunjuk mereka sambil tertawa kecil. "Pamer mobil ternyata mobil sewaan ya," cetus salah satu sepupu Dani. Dan lebih parahnya, sewa di tempat mantan istri yang dulu kalian hina-hina. "Sungguh memalukan," sambung yang lain. Reni hanya menunduk. Matanya sudah berkaca-kaca, sedangkan Dani mulai merasa dadanya sesak. Ayahnya, yang biasanya selalu membanggakannya, kini justru berbicara dengan nada sinis. "Kamu pikir dengan nikah lagi dan pamer mobil bisa menutupi kegagalanmu memperlakukan istri dulu? Ternyata kamu cuma laki-laki kecil yang tak tahan melihat wanita jadi lebih hebat darimu." Ibunya, yang dulu mendukung Dani menceraikan Aulia karena dianggap terlalu sederhana dan tidak berkelas, kini tak kuasa menatap wajah para tamu undangan. Rasa malu itu terasa seperti debu panas yang menempel di seluruh tubuh. "Kenapa kamu tinggalkan Aulia waktu itu?" tanya sang paman. Dani hanya terdiam. Lidahnya keluh. Sementara Reni tak mampu berkata apapun, tubuhnya gemetar oleh rasa malu yang tak tertahankan. Ia tahu, sebagian besar tamu tahu bahwa mobil Alphard yang mereka banggakan adalah milik perusahaan Aulia. Dan lebih dari itu, bahwa wanita yang mereka rendahkan kini menjadi pengusaha sukses yang tampil di televisi, menjadi narasumber di berbagai forum bisnis, dan bahkan menjadi inspirasi perempuan tangguh di media sosial. Di sisi lain, hidup Aulia benar-benar berubah. Ia diundang ke berbagai seminar bisnis untuk menceritakan kisah perjalanannya. Ia menjadi panutan bagi banyak perempuan yang dulu juga merasa kecil dan tak dihargai. Namanya masuk dalam daftar 10 wanita pengusaha inspiratif versi majalah bisnis nasional. Namun Aulia tak pernah terbang terlalu tinggi. Kakinya tetap berpijak di bumi. Ia tahu, keberhasilan yang ia capai adalah buah dari luka yang dulu ia hadapi. Dari air mata yang tak terhitung jumlahnya. Dan dari tekad yang tak pernah padam walau seisi dunia meragukannya. Suatu malam, ia duduk di balkon rumahnya yang kini luas dan indah, ditemani secangkir teh hangat. Lampu kota berkelap-kelip di kejauhan, seperti kehidupan yang terus menyala. Seorang staf datang dengan membawa beberapa undangan bisnis untuk bulan depan. Aulia membacanya sekilas lalu tersenyum. Ia teringat saat pertama kali menyusun rencana kecil membuka jasa sewa mobil, saat masih menyusun proposal dengan tangan bergetar dan tabungan yang pas-pasan. Kini, armada mobil mewahnya sudah mencapai puluhan unit, memiliki cabang di 3 kota besar, dan bahkan tengah membangun kerja sama dengan hotel berbintang. Saat itu pula, pesan masuk ke ponselnya, dari nomor tak dikenal. "Aulia, aku Dani. Aku tahu aku sudah sangat menyakitimu. Aku hanya ingin bilang, aku menyesal. Sangat menyesal. Jika suatu saat kamu butuh bantuan, aku akan selalu siap." Aulia membaca pesan itu tanpa ekspresi. Ia mengetik pelan. "Aku tidak butuh bantuan dari seseorang yang pernah menjatuhkanku ketika aku sedang berjuang naik. Tapi terima kasih atas penyesalanmu. Aku harap kamu belajar menghargai sebelum kehilangan." Ia tekan tombol kirim, lalu mematikan ponsel. Malam itu, angin berhembus lembut. Aulia menutup matanya dan tersenyum. Bukan karena kemenangan, tetapi karena ia telah memenangkan dirinya sendiri. Dan itu lebih dari cukup. Cerita ini mengajarkan kita bahwa harga diri dan kesuksesan tidak ditentukan oleh bagaimana orang lain memperlakukan kita, tetapi oleh bagaimana kita memperlakukan diri sendiri. Saat seseorang diremehkan, dihina, bahkan ditinggalkan, bukan berarti hidupnya berakhir. Justru dari luka dan keterpurukan itulah seringkali muncul kekuatan sejati untuk bangkit dan membuktikan diri. Cerita Aulia menunjukkan bahwa ketabahan, kerja keras, dan keyakinan pada diri sendiri jauh lebih berharga daripada pengakuan dari orang-orang yang tak mampu melihat nilai kita. Jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena mereka sedang berada di bawah. Karena roda kehidupan terus berputar, dan mereka yang hari ini diremehkan bisa menjadi sosok yang bersinar di masa depan. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa like, tuliskan pendapatmu di kolom komentar dan subscribe, agar kamu tidak ketinggalan cerita inspiratif lainnya.